Ahlan wa sahlan, bagaimana semuanya kabarnya di pagi hari ini? Sekarang kita membahas hujan, petir, banjir, penyebab dan solusinya, ya. Di mana-mana saat ini hujan, terutama di daerah saya, di daerah Banyuwangi ini, pagi, siang, sore, dan malam, ya. Jadi tidak melihat waktu pokoknya udah. Kalau turun hujan ya turun seperti itu. Kadang deras, kadang hanya gerimis aja, ya. Dan saya sangat yakin sekali, ya, bahwa hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis, Allah menyebut hujan sebagai rahmat karena manfaatnya yang besar bagi kehidupan. Dalam Al-Qur'an disebutkan, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Quran surat Asy-Syura ayat 28. Manfaat hujan sebagai rahmat, memberi kehidupan, menyuburkan tanah, menumbuhkan tanaman, dan menyediakan air untuk makhluk hidup. Sumber rezeki juga, ya. Banyak juga yang di kota-kota itu anak-anak hanya menyediakan payung gitu aja, kemudian mengantarkan para pembeli ke mobilnya atau ke tempat lainnya. Kemudian alhamdulillah ada rezeki yang kita bantu itu memberikan sedikit uang dan sebagainya, ya. Pokoknya luar biasa untuk peternakan dan kebutuhan sehari-hari manusia, ya. Dan juga fungsi hujan itu juga membersihkan udara dari polusi dan menyegarkan lingkungan. Namun juga hujan sebagai ujian. Meskipun hujan itu adalah rahmat dalam beberapa kondisi, the raining atau hujan yang berlebihan mengakibatkan flood atau banjir atau kekeringan bisa juga menjadi ujian bagi manusia. Nah, ini menjadi pengingat untuk terus bersyukur, berdoa, dan menjaga keseimbangan alam, ya. Jangan dirusak alam ini, jangan digunduli hutannya, ya. Kita buat drainase di depan rumah, kita bikin waduk-waduk, ataupun jangan buang sampah sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tasubbur riha fa innaha mir rauhillahi ta'ti birrahmati wa bil azabi. La tasubbur riha, janganlah kalian mencela angin. Fa innaha mir rauhillah, fa innaha mir rauhillahi, karena ia adalah sebagian dari rahmat Allah. Ta'ti bir rahmati wa bil azabi, yang membawa rahmat, ya, dan juga adab. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hujan itu sebagai bagian dari ciptaan Allah, membawa kebaikan dan kehidupan, menjadikannya sebuah rahmat yang harus disyukuri. Kita juga bisa berdoa, ya. Kalau turun hujan, Allahumma shayyiban nafi', ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Itu salah satu doanya. Allahumma shayyiban nafi', ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari. Kalau hujannya deras atau lebat, ya, Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, wa la alaina, bukan di atas kami. Hadis riwayat Bukhari. Kalau mendengar petir, ya, kadang juga ada petirnya, ya, sering, ya, kadang keras sekali. Suaranya juga, thundernya itu, thunderbolt, menggelegar, ya. Terkadang kita agak takut, ya, mendengarnya. Namun, ya, itu juga bagian dari ciptaan Allah. Kita juga diajari itu, ya, di hadis riwayat Malik, ya, untuk berdoa, ya, di saat mendengar petir. Subhanalladzi yusabbihur ra'du
bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Insyaallah di ayat Al-Qur'an juga ada ini. Subhanalladzi yusabbihur ra'du ya, wa bihamdihi, maha suci Allah yang petir bertasbih dengan memujinya, wal malaikatu bil khifatihi, begitu pula para malaikat karena takut kepadanya, ya. Kalau sudah ada bagaimana? Ya berdoa juga. Jadi doa itu rasul ibadah, ya. Kalau sudah ada, baca mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mudah-mudahan benar begitu ya cara bacanya. Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Hadis riwayat Bukhari. Ya, doa-doa ini kan kita membacanya insya Allah berpahala, ya. Dan doa-doa ini menunjukkan pengakuan atas kuasa Allah dalam mengatur alam dan segala bentuk rasa syukur atas nikmat hujan. Lalu mengapa kok ada petirnya biasanya? Hujan disertai petir terjadi karena proses pembentukan awan tertentu, terutama ya awan cumulonimbus. Nah, apa itu? Jadi ini keterangan para ilmuwan, ya. Insyaallah demikian. Proses pembentukan awan cumulonimbus, ya. Bagaimana prosesnya? Pemanasan permukaan. Ketika sinar matahari memanaskan permukaan bumi, udara panas naik membawa uap air. Nah, ini keterangan secara ilmiah, ya. Mudah-mudahan ilmiah, nggak usah dibantah, nggih. Tapi kalau yang mau bantah, monggo di kolom komentar, tidak apa-apa. Ada peristiwa atau prosesi kondensasi cepat. Uap air ini mendingin di atmosfer dan membawa bentuk awan besar, ya, yang menjulang tinggi. Nah, awan besar yang menjulang tinggi bisa juga disebut cumulonimbus. Jadi uap air mendingin di atmosfer dan membentuk awan besar yang menjulang tinggi. Di dalam awan cumulonimbus itu terjadi gesekan antara partikel air, es, dan udara yang bergerak naik turun dengan kecepatan yang tinggi. Ini menghasilkan muatan listrik di awan, yaitu muatan positif di bagian atas awan. Nah, muatan negatif di bagian bawah. Nah, itu. Lalu proses terjadinya petir itu seperti apa? Ya. Ada pendapat menyatakan bahwa ketika perbedaan muatan antara awan dan permukaan bumi atau antara awan satu dengan yang lain menjadi cukup besar, ya, muatan listrik dilepaskan dalam bentuk kilatan cahaya, petir, ya. Petir mencari jalur dengan hambatan terkecil, seringkali menuju benda-benda tinggi di bumi seperti pohon, bangunan, atau tiang listrik, ya. Dan kilatan petir memanaskan udara sekitarnya hingga di ribuan derajat Celcius dalam waktu yang sangat singkat. Udara yang memuai dengan cepat ini menciptakan gelombang suara yang kita dengar dengan guntur, ya. Bukan Pak Guntur, ya. Ya, guntur, ya. Ya, luar biasa banyak yang namanya guntur itu. Sekitar kurang lebih berapa ratus, ya. Di Indonesia mungkin banyak yang namanya guntur, ya. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya hujan dengan petir? Kelembapan tinggi, udara yang sangat lembab memperbesar peluang pembentukan awan cumulonimbus, ya. Ketidakstabilan atmosfer, perbedaan suhu yang ekstrim antara lapisan atmosfer atas dan bawah meningkatkan pergerakan udara vertikal, ya.
Ya, nanti referensi-referensi lain bisa Anda lihat ya. Banyak sekali pendapat ya. Kawasan tropis, daerah tropis seperti Indonesia ya, sering mengalami hujan petir karena udaranya panas dan lembab. Jadi hujan dengan petir adalah hasil dari kombinasi aktivitas atmosfer yang dinamis dan kondisi cuaca tertentu ya. Kalau sering hujan disebabkan apa? Ya beberapa faktor, misalnya musim. Di daerah tropis seperti Indonesia itu sering hujan, terjadi pada musim hujan. Ya. Biasanya berlangsung antara Oktober hingga April, walaupun karena global warming ya, untuk prediksi hujan terkadang ya tidak terlalu begitu tepat ya, karena global warming dan lain sebagainya ya. Climate change, perubahan iklim ya. Ini disebabkan oleh juga ya, yang sering hujan ini disebabkan oleh angin muson barat yang membawa uap air dan lautan ke daratan. Faktor sering hujan karena siklus hidrologi intensif. Ketika suhu permukaan laut meningkat, penguapan air lebih banyak terjadi dan uap air ini kemudian membentuk awan hujan sehingga intensitas hujan meningkat. Ya. Ada juga yang menyatakan adanya fenomena La Nina. La Nina ini adalah fenomena pendinginan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian timur dan tengah yang menyebabkan peningkatan curah hujan di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Seperti itu ya. Ada juga kondisi topografi. Wilayah yang berbukit atau pegunungan cenderung menerima lebih banyak hujan karena awan yang terbentuk dipaksa naik ya, menyebabkan kondensasi dan hujan di daerah tersebut, yaitu hujan orografis ya. Daerah rumah saya itu dekat Gunung Semeru ya, daerah Songgon ya, Gunung Raung apa Gunung Semeru ya, ya insya Allah Gunung Raung ya, nanti sampai share atau di search ya, yang di daerah Songgon ya, daerah licin ya, daerah Banyuwangi itu juga sering hujan. Daerah-daerah wilayah berbukit atau pegunungan itu memang cenderung menerima lebih banyak hujan ya. Dampak perubahan iklim ya, pemanasan global ya, global warming ya, menyebabkan apa? Atmosfer menahan lebih banyak uap air sehingga meningkatkan peluang terjadinya hujan deras atau hujan yang lebih sering di beberapa wilayah. Ya, adanya juga interaksi lokal ini juga sering menyebabkan hujan. Di daerah perkotaan, panas yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dapat memicu pembentukan awan hujan lokal dikenal sebagai hujan konvektif. Wah, ini ilmu hebat ini ya. Fenomena ini biasanya bersifat lokal atau global tergantung faktor yang mempengaruhinya. Ya, faktor yang mempengaruhinya. Ada juga yang bertanya, loh, kok ada orang atau benda tersambar petir? Ya, itu terjadi karena petir mencari jalur tercepat untuk mengalirkan muatan listriknya ke tanah. Petir itu mengincar objek yang tinggi, hang dhuwur ya dulur. Petir itu usually biasanya menyambar objek yang lebih tinggi ya. Seperti trees, pohon-pohon itu ya. Building, bangunan-bangunan itu ya. Atau pilar atau tiang-tiang. Karena jalur ini memiliki hambatan elektrik atau listrik yang smaller, lebih kecil ya. Orang yang berdiri di tempat terbuka juga bisa menjadi sasaran. Terutama jika tidak ada objek tinggi di sekitarnya, maka dialah objek yang tertinggi. Seperti itu. Maka harus ada solusi ya, cari tempat perlindungan. Jangan di luaran ya. Takutnya objek yang tingginya hanya sampean kena. Seperti itu ya. Itu salah satu pendapat. Tubuh sebagai konduktor. Ini kenapa orang bisa tersambar petir atau benda lain ya. Jadi tubuh itu sebagai konduktor.
tubuh kita ini, tubuh ini manusia, ya, mengandung banyak cairan, ya, banyak yang mengakuinya, ya. Saya pun sangat percaya. Sehingga merupakan konduktor listrik yang baik. Jika seseorang berada di jalur aliran listrik petir, ya, muatan listrik tersebut dapat mengalir melalui tubuhnya. Nah, ini salah satu penyebab orang kok tersambar petir, ya. Ada lagi karena lokasi terbuka. Nah, ini yang sering menjadi pendapat banyak masyarakat, banyak orang, ya. Lokasi terbuka. Berada di tempat lapang seperti sawah, pantai, atau lapangan golf, Havana, meningkatkan risiko tersambar karena menjadi titik tertinggi di area tersebut. Lione gak ada sing titik tertinggi, pohon-pohon nggak ada misalnya. Yang paling tinggi siapa? Ya kita yang berdiri di situ. Bisa memungkinkan tersambar petir. Ya. Kemudian penyebab lainnya tersambar petir, ya, pendapat lainnya ini peralatan logam, ya. Agar kita lebih hati-hati, ya. Ya, benar dan tidaknya kan wallahu a'lam, tapi kita perlu percaya, ya. Jadi kita ada kehati-hatian. Peralatan logam, membawa benda logam seperti payung, tongkat, atau alat pertanian, ya. Kalau yang logam pacul itu, ya, ada pisaunya kadang. Bahkan di beberapa media itu tersambar petir karena mengantongi apa, ya, seperti itu, yang mengandung logam-logam, ya. Jadi payung, tongkat, atau alat pertanian, ya, tongkat itu juga ada yang dari logam, ya, itu dapat menarik petir karena logam adalah penghantar listrik yang baik. Nah, cara menghindarinya seperti apa? Cari tempat perlindungan. Segera berlindung di dalam bangunan tertutup atau kendaraan dengan bodi mobil, ya, saat ada petir. Hindari berlindung di bawah pohon. Karena apa? Pohon itu sering disambar petir. Ia kan termasuk merupakan pijakan tertinggi, ya, seperti itu, ya. Hindari tempat terbuka, jangan berdiri di lapangan luas, ya, di lapangan luas atau enggak luas, ya, yang penting jangan berdiri di area yang terbuka, ya, pantai misalnya, atau nyebur ke lautnya, ini juga bahaya, ya. Atau sawah saat terjadi badai petir, ya. Sawah itu kan pepohonannya kadang jarang, ya. Ada pohon padi aja, kadang seperti itu, ya. Walaupun makanya kan perlu ditanami pohon-pohon di pinggir-pinggir itu, ya. Dan kadang ada lahan yang tidak ditanami padi, itu bisa ditanami apa, tumbuhan. Kalau sudah tinggi aja ditegur, itu bisa untuk apa, ngiup atau bikin pondok dan sebagainya. Namun juga itu tadi ada apa, ada anjuran jangan berada di bawah pohonnya, seperti itu. Jangan berada di lapangan atau di tempat yang luas nggak ada pepohonannya juga, ya, pantai atau sawah saat terjadi petir. Jangan menyentuh benda logam, hindari memegang payung, ya. Kalau ada petir, hindari memegang payung. Payung itu di sela-selanya itu ada logamnya, pegangannya juga logam, ya. Alat berkabel, ya, atau benda logam lainnya yang dapat menghantarkan listrik, ya. Kalau ada petir keras itu, jaga posisi aman, ya. Jika berada di tempat terbuka tanpa perlindungan, jongkok, ya. Ya, jongkok dengan kaki rapat dan letakkan kedua tangan di lutut. Jangan berbaring di tanah. Ojo turu, rek. Ojo turu, dulur. Ya. Jongkok dengan kaki rapat dan letakkan kedua tangan di lutut. Jangan berbaring di tanah. Jangan berbaring di tanah. Don't lie on the ground, ya. Avoid water. Hindari air, ya. Jangan berada di dekat apa, kolam atau river, sungai,
atau si laut saat ada petir. Karena apa? Mengantarkan listrik dengan baik, ya. Benda-benda air, kolam sungai ataupun laut, ya, itu saat ada petir mengantarkan listrik dengan baik. Kenapa? Karena ia berupa air. Solusi lainnya pantau cuaca, ya. Jika cuaca terlihat mendung gelap dan terdengar suara gemuruh gunturnya itu, ya, segera mencari tempat aman sebelum petir mulai menyambar, ya. Ada juga yang menyatakan jika rambut berdiri atau kulit terasa kesemutan, itu tanda muatan listrik di udara sangat tinggi sekitar sampean, dan petir mungkin akan menyambar di dekat lokasi Anda, ya. Segera berlindung, menjauh dari tempat tersebut, ya. Jadi kalau rambut ngadik, ya, meskipun sudah ngadik, rambutnya sampai nyocok, ya, tetap itu, apalagi ada apa kesemutan, ya, di sekitar kulit Anda itu, segera berlindung atau menjauh, ya, dari tempat tersebut. Nah, maksudnya kita ini, ya, saya ini dan kita memahami bahaya petir dan mengambil langkah pencegahan resiko tersambar petir dapat diminimalkan. Nah, di kampung-kampung atau di tempat-tempat tertentu ada diskusi, ya, mengapa fenomena tiba-tiba meningkatnya debit air sungai tanpa hujan di wilayah sekitar dikenal sebagai banjir bandang kiriman. Sehingga di beberapa tempat ada juga yang bermusibah, ya, anak-anak atau orang sedang bermain-main di pinggir sungai, tidak tahu kalau itu mau ada banjir, akhirnya ada yang kehilangan anaknya, kehilangan orang tuanya, ya, seperti itu. Bahkan terjadi banjir besar, ya, seperti di daerah mana itu, Alas Malang. Masuk ke tempat, meluap tinggi air sungai itu sehingga masuk ke kampung, seperti itu, ya. Dan musibah banjir yang sangat menggenaskan, ya, karena juga endutnya tanah liatnya juga menutupi lantai-lantainya, ya, sehingga kedinginan, ya, tuan rumah. Waktu itu, waduh, luar biasa. Banyak bantuan dan alhamdulillah masyarakat Guyup, ya, banyak yang menolong untuk menyekrop tanah-tanah yang ada di dalam rumah dan membantu beliau-beliau yang ada di Alas Malang waktu itu, ya. Nah, hal ini biasanya terjadi akibat hujan yang sangat deras di daerah hulu sungai, ya, atau pegunungan yang alirannya mengalir deras ke hilir, ya. Hujan deras di hulu, di hulu sungai atau pegunungan, meskipun tidak hujan di wilayah hilir, ya, itu bisa terjadi. Mungkin bukan hanya di Alas Malang, ya, di berbagai macam tempat ada, ya. Saya beritanya itu pernah mendengar juga seperti itu, ya. Nah, air hujan ini mengalir ke sungai dan menyebabkan peningkatan debit air secara drastis, luar biasa. Penyebab lainnya, padahal di hilir itu tidak hujan kadangnya, atau sebelah datarannya rendah, atau di timur lah, ibaratnya seperti itu tidak hujan, tapi kemudian muncul debit air yang luar biasa, banjir bandang yang membawa sampah luar biasa, membawa tanah liat yang seperti itu, ya. Masya Allah. Maka kita perlu tahu kenapa terjadi seperti itu. Juga karena longsoran atau sumbatan di hulu. Seperti apa material longsor, tanah, batu, atau pohon tumbang bisa menyebabkan aliran, bisa menyumbat aliran sungai, ya. Jadi menyebabkan aliran sungai tersumbat. Ketika sumbatan ini pecah, air akan mengalir dengan sangat deras ke hilir, menyebabkan banjir bandang, ya. Jadi musibah alam itu kadang juga terjadi, ya.
Kita sering juga mendengar kebanjiran, tanah longsor ya. Kita harus selalu berdoa ya. Kita percepat memohon ampunan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting ya. Apalagi sekarang ini di bulan Rajab ya. Termasuk Arba'atun Hurum ya. Dzul Hijjah ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ya. Pahala-pahala kita berbuat kebaikan itu pahalanya ditingkatkan. Namun kalau kita berbuat maksiat juga dosanya berlipat seperti itu. Nah, ini kesempatan buat kita ya. Apalagi yang menyebabkan air kok meluap luar biasa, padahal kadang nggak hujan ya, karena adanya laju air yang cepat dari pegunungan. Wilayah pegunungan dengan kemiringan tajam menyebabkan air hujan di hulu langsung mengalir sangat deras ya ke hilir tanpa terserap oleh tanah. Adanya kerusakan ekosistem hulu menyebabkan debit air sungai yang meluap luar biasa ke tanah di bawahnya ya. Penebangan hutan atau degradasi lahan di daerah hulu mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air sehingga air hujan langsung mengalir ke sungai. Ada juga ya seperti di film-film itu ya. Ya, film itu juga kadang menggambarkan kebenaran walaupun kadang fiktif ya. Namun saya pernah melihat bendungan atau situ jebol. Ya. Saya kalau sudah melihat film-film yang ada fenomena musibah alam, entah itu kadang itu di pegunungan meletus ya, lalu di bawahnya terjadi lahar api, cara menanganinya sampai helikopter yang beratus-ratus untuk menurunkan air, bagus sekali ya. Bendungan di bawah mau jebol dan sebagainya. Gempa yang seperti itu, angin puting beliung. Film-film seperti itu bagus sekali ya. Bagaimana penanganannya, dan situ Hollywood itu mampu ya menyampaikan, menggambarkan solusi-solusi yang hebat ya. Kadang juga bisa mewujudkan mimpi menjadi kenyataan ya. Banyak sekali filmnya ya. Dan itu terjadi di film-film Asia juga ya. Luar biasa ya. Ada bendungan atau waduk yang jebol, itu bisa menyebabkan aliran air besar secara tiba-tiba menuju sungai dan mempengaruhi wilayah di hilir. Itu seperti itu ya. Kemudian dampaknya apa kalau terjadi banjir-banjir seperti itu ya? Luapan air yang meluap kadang sampai ke daratan ya. Kerusakan infrastruktur, jalan, jembatan, dan bangunan di sekitar sungai itu rusak ya. Ada juga kehilangan ya, wa naqsim minal amwal wal anfus ya. Kadang kekurangan atau kehilangan jiwa dan harta ya. Air yang datang tiba-tiba dapat membahayakan warga yang tidak sempat untuk menghindar, menyelamatkan diri. Nah, adanya kerusakan lahan pertanian ya, sawah atau kebun yang berada di dekat sungai sering menjadi korban luapan air ya. Kita bantu ya, mudah-mudahan tidak terjadilah di sekitar kita ya. Tapi kita perlu antisipasi juga. Solusinya apa? Solusi di tingkat hulu ya, di atas reboisasi, menanam pohon kembali di daerah-daerah hulu sungai untuk memperbaiki daya serap air. Pengendalian penebangan hutan, mencegah penebangan liar untuk melestarikan ekosistem. Walaupun juga kemarin ada yang membandingkan orang yang ambil kayu 5 batang dihukum 5 tahun, lalu yang korupsi 271 triliun dihukum 6,5 ya. Itu memang kurang adil, tapi tetap ya, penebangan hutan ya,
itu juga bahaya. Begini akibatnya seperti itu. Maka janganlah melakukan pengambilan atau penebangan ya hutan ya, karena juga akan mempengaruhi kerusakan-kerusakan lainnya ya, kerusakan di daerah hulu ya. Cara lainnya, solusinya biar air tidak meluap ke daerah hilir ya, pembuatan terasering, mengurangi aliran air langsung ke sungai dengan membuat terasering di area pertanian pegunungannya. Di Bali itu kalau terasering bagus ya, banyak juga yang video mensyutingnya sistem terasering yang di daerah Bali, pertanian persawahan itu ya. Terus yang di hilir bagaimana? Solusi di sungai dan wilayah hilirnya, normalisasi sungai. Kadang kita acungi jempol ya, karena di Banyuwangi itu ada normalisasi sungai, membersihkan sampah, sedimen, atau pohon yang tumbang itu ojo digenengno ya, bareng-bareng lah RT RW, atau hubungi dinas sosial dan juga BPBD ataupun juga warga, bareng-bareng joint venture untuk gotong royong ya, cooperation, kerjasama untuk pohon yang tumbang ini tidak dibiarkan karena bisa menyumbat aliran sungai seperti itu. Pembangunan tanggul atau bendungan ya, kalau ada donasi dan sebagainya ya, ada aktivis yang yang memiliki ide atau argumen yang luar biasa tentang ini, bisa. Kalau orang-orang dulu bisa ya, zaman-zaman nenek moyang kita membuat tanggul untuk mengendalikan aliran sungai ya. Atau kita bikin proposal ya ke dinas terkait ya, atau dibicarakan lah bagaimana bisa membuat tanggul dan lain sebagainya ya, dinas-dinas tertentu. Sekarang di daerah-daerah itu, di daerah saya juga kemarin mendapatkan bantuan untuk itu, biar aliran sungai lancar ke laut seperti itu. Peringatan dini, memasang alat deteksi debit air otomatis di hulu yang terhubung dengan sirena di wilayah hilir untuk memberi peringatan dini itu juga penting ya. Ya insya Allah dinas-dinas terkait sudah bisa ini ya, sudah tahu caranya. Didiskusikan atau bikin proposal atau ada pembicaraan-pembicaraan tentang ini ya. Kalau masyarakat bagaimana solusi untuk beliau-beliau masyarakatnya, rakyat? Ada edukasi dan simulasi, memberikan pengertian dan pelajaran kepada masyarakat atau tentang bahaya banjir bandang, dan mengadakan simulasi evakuasi. Kalau zaman saya muda dulu banyak ya simulasi tentang ini, banjir, bahaya banjir bandang, bahaya petir ya, perlindungan, proteksi dan penghindaran dan lain sebagainya. Itu nggak tahu sekarang, mudah-mudahan masih ada ya, insya Allah di wilayah lain masih ada ya. Membangun hunian yang aman, menghindari pembangunan rumah di tepi sungai atau daerah rawan banjir ya. Sehingga tidak mungkin kita melihat adanya rumah kentir ya, padahal rumahnya tingkat ya, jebol masuk ke sungai juga ada ya. Makanya itu, hindari pembangunan rumah di tepi sungai atau daerah rawan banjir. Kalau tidak ada banjir bandang atau banjir atau hujan yang lebat terus-menerus, mungkin it's okay ya, aman-aman aja. Cuman kalau sudah ada banjir seperti itu, bandang ya, banjir yang luapan air hujan yang begitu besar atau hujan nggak berhenti-berhenti dan agak rawan ya. Pemantauan cuaca ya, jadi kadang kita menghina ya, atau kurang mengindahkan ya, bukan menghina ya, kurang respect lah dengan informasi perakiraan cuaca ya,
Sekarang kita sudah harus respect, harus memperhatikan juga kalau ada perakiraan cuaca dan peringatan dari pihak berwenang. Karena efeknya luar biasa, ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ada debit air yang hebat itu segera menjauh, ya, dari mana tempat-tempat yang sudah saya sebutkan itu tadi. Maksudnya ada cara lah agar kita dan keluarga kita dan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita itu aman, seperti itu ya. Kalau di perkotaan sih kadang juga terjadi masalah banjir ya. Hujan sedikit aja kadang banjir. Saya pernah di Jakarta itu seperti itu ya. Nah, apa masalah tersebut, penyebabnya dan sebagainya, nanti kita ikuti. Sekarang bukan hanya di perkotaan, di pedesaan juga ya. Dan karena berbagai faktor alam dan aktivitas manusia seperti itu. Kalau di perkotaan bisa juga jadi dari sistem drainase yang buruk ya. Saluran air di kota sering tidak mampu menampung volume air ya, hujan yang besar, terutama saat hujan yang deras. Drainase yang tersumbat oleh sampah memperparah genangan air ya. Di perumahan-perumahan kadang juga bisa juga ya. Kurangnya ruang terbuka hijau ya. Banyak juga yang menyatakan perkotaan itu sering dipenuhi oleh bangunan dan jalan aspal, pavingisasi yang mengurangi daya resap air ke dalam tanah, terutama jalan aspal dan bangunan-bangunan itu ya. Karena kurang ruang terbuka hijaunya. Minimnya lahan hijau menyebabkan air hujan langsung mengalir ke saluran. Ini bisa juga meningkatkan risiko banjir. Ya, urbanisasi yang tidak terkontrol. Ya, pembangunan di wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air seperti rawa atau bantaran sungai. Ya. Pembangunan wilayah itu juga terkadang bisa menyebabkan aliran air yang terhambat. Ya, ini yang lebih parah lagi, tingginya volume sampah. Sampah ini adalah masalah kita bersama ya. Sehingga ada bank sampah dan sebagainya. Ini juga salah satu solusi bagaimana volume sampah tidak terlalu tinggi seperti itu. Sampah yang tidak dikelola dengan baik itu menyumbat saluran air dan menyebabkan air meluap ke pemukiman. Penurunan permukaan tanah itu menjadi turun ya. Di beberapa kota besar seperti Jakarta, penurunan permukaan tanah akibat eksploitasi air tanah memperburuk risiko banjir, terutama saat pasang laut. Bukan hanya di kota, di perkampungan ya, di desa ya, kerusakan ekosistem hulu. Penebangan hutan di daerah hulu juga menyebabkan air hujan langsung mengalir ke sungai tanpa diserap oleh tanah, meningkatkan risiko banjir di daerah pedesaan ya, di hilir ya. Ada juga pendangkalan sungai, akumulasi sedimen sampah dan limbah di sungai mempersempit aliran air sehingga sungai mudah meluap ya. Curah hujan yang tinggi di pedesaan yang dekat dengan pegunungan atau dataran rendah, hujan deras dapat memicu banjir bandang. Kurangnya infrastruktur pengendalian banjir. Di pedesaan umumnya tidak tersedia tanggul, waduk atau saluran air yang memadai untuk mengelola air dalam jumlah yang gede ya. Aktivitas pertanian yang tidak berkelanjutan, yaitu penggunaan lahan untuk pertanian tanpa konservasi tanah dapat menyebabkan erosi dan aliran air yang deras di sungai atau ke sungai. Dampaknya ada di kota itu kerusakan infrastruktur yang sudah saya sebutkan, jalan, jembatan, dan bangunan rusak akibat genangan air atau aliran banjir. Gangguan apalagi yang paling parah, kesehatan ya. Penyakit seperti diare, leptospirosis dan demam berdarah sering muncul juga karena setelah banjir. Kerugian ekonomi, nah ini dampaknya ya. Aktivitas ekonomi terganggu terutama di daerah perkotaan akibat transportasi lumpuh dan tempat usaha tergenang. Juga di pedesaan ya,
kehilangan lahan pertanian. Banjir merusak tanaman pangan dan mengurangi hasil panen. Kadang sudah mau panen kena banjir ya. Bagaimana solusinya ya? Membangun dan memelihara saluran air yang lebih besar ya. Pengelolaan sampah yang baik, meningkatkan ruang terbuka hijau, pembangunan waduk dan tanggul kalau bisa ya. Nah, kalau di persisaan itu konservasi hutan dan hulu ya. Reboisasi lah. Pengelolaan sungai, ya. Teknik pertanian yang berkelanjutan, pembuatan bendungan kecil, itu seperti itu ya. Kadang ada yang menyebutkan pembangunan perumahan-perumahan baru itu dapat berpengaruh terhadap meningkatnya debit air hujan ya, walaupun benar ya, atau bisa juga karena penyebab lainnya ya, tidak mesti karena itu ya. Namun memang pembangunan perumahan-perumahan baru terhadap debit air hujan itu berdampak juga ya. Ya, tapi ada solusinya pastinya. Maka pengembang ya harus memikirkan solusi ini biar apa, resapan air ada ya. Jadi kalau ada pembangunan perubahan lahan resapan air itu berubah ya, dari lahan hijau kebun misalnya atau sawah menjadi perumahan ya, menjadi lahan yang terbangun. Karena perumahan ini biasanya juga dibangun di atas lahan yang terbuka atau areal hijau yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air ya. Ketika air tersebut ditutupi beton, aspal, atau paving, kemampuan tanah untuk menyerap air ya bisa berkurang drastis ya. Walaupun tetap harus ada solusinya ya. Akibatnya air hujan langsung mengalir ke saluran drainase atau sungai tanpa meresap dulu ke dalam tanah. Ini bisa ya, masuk akal ya. Peningkatan volume limpasan air. Perumahan-perumahan baru menghasilkan limpasan air hujan atau runoff yang lebih besar karena permukaannya kedap air seperti atap, jalan, dan trotoar. Semakin banyak permukaan kedap air sehingga semakin tinggi debit air yang harus ditampung oleh sistem drainase ya. Saluran drainase yang tidak memadai. Pada banyak kasus saluran drainase di perumahan baru ya tidak dirancang kadang ya. Walaupun sekarang sudah mulai ada solusi ya untuk menampung limpasan air hujan dalam jumlah yang besar ya. Erosi dan sedimentasi di sungai, pengaruh terhadap wilayah hilir ya. Caranya bagaimana ya? Menerapkan sistem drainase berbasis lingkungan, menggunakan teknologi seperti sumber serapan, biopori atau kolam retensi, atau untuk menahan air hujan agar tidak langsung masuk ke saluran. Meningkatkan area hijau, mempertahankan sebagian lahan untuk taman atau ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai resapan air. Penggunaan material permeable ya, menggunakan material seperti paving block yang memiliki pori-pori untuk memungkinkan air meresap ke tanah. Jadi paving ini bagus ya, karena ada pori-pori untuk memungkinkan air meresap ke tanah ya. Kita tingkatkan pavingisasi ya, paving block ya, ada pori-porinya di situ. Perencanaan tata ruang yang baik ya. Pemerintah dan pengembang perumahan harus bekerja sama ya untuk memastikan perumahan baru tidak dibangun di wilayah resapan air yang penting ya. Pemerintah dan pengembang perumahan harus bekerja sama dalam hal ini ya. Perencanaan tata ruang harus mencakup analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang mempertimbangkan potensi peningkatan air. Juga pemeliharaan sungai dan saluran air ya. Membersihkan dan mendalamkan saluran air secara berkala atau memastikan aliran air tetap lancar ya. Jadi kesimpulannya adalah meskipun ada perumahan-perumahan berdapat yang dapat juga meningkatkan debit air karena mengurangi juga ya lahan resapan dan memperbesar limpasan air. Namun kalau dengan perencanaan yang baik seperti penerapan sistem drainase berkelanjutan dan pemeliharaan lingkungan, dampak ini dapat meminimalisir, dapat diminimalkan ya, sehingga maksudnya dampak-dampak itu, resiko banjir dan sebagainya bisa ditekan ya. Solusi mencegah air hujan dan air lainnya yaitu ada solusi-solusi ya. Monggo, infrastruktur pengendalian banjir ya, perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, ini untuk semua lini ya, regulasi dan pengawasan tentu ya, teknologi pemantauan air,
solusi di tingkat masyarakat, tetap itu ada edukasi, ya, kesadaran lingkungannya, penerapan sistem resapan air lokal dan sebagainya, dan pengelolaan sampah gotong royong membersihkan drainase, ya, walaupun pas hujan-hujan gotong royong tidak apa-apa, ya, barangkali ada air yang meluap atau pohon-pohon yang menyumbat itu tadi, ya, sehingga meluap airnya, ya. Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, ya, ini penting, kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat, ya. Luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Dan sesekali lah kita membahas hal-hal seperti ini karena penting juga, ya. Alam harus kita jaga, jangan sampai terjadi musibah-musibah, walaupun kadang tidak bisa dihindari. Tetap pencegahan itu lebih penting, ya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.